Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita mempelajari tentang sirah daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang kemarin telah sampai pada pembahasan atau perjalanan hidup dari Al-Barra bin Malik. Sekarang kita membahas tentang perjalanan hidup dari sahabat Rasulullah yang bersal. Sumamah bin Utsal ini adalah seorang tokoh atau sahabat Nabi Muhammad yang berhasil memboikot orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy merasa kelaparan karena Sumamah bin Utsal. Siapa Sumamah bin Utsal itu? Ini bisa nanti sadil hijrati azama ar-rasul sallallahu alaihi ala ayyusi'a itaqa da'watihi ila Allah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berniat untuk memperluas medan dakwahnya pada Allah. Jadi untuk memperluas dakwah kepada agama Allah pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah fakataba samaniyata kutubin menulis atau menyuruh sahabat beliau untuk menulis 8 surat ila mulukil arabi wal ajami yang dikirim untuk raja-raja Arab dan raja-raja yang ada di luar Arab. Ada 8 surat. Selain itu, wa ba'atha biha ilaihim yad'uhum fiha ilal islam. Rasulullah juga mengutus perwakilan daripada umat Islam untuk berdakwah kepada para raja yang telah dikirimkan surat tersebut. Wa kana fi jumlati man katabahum Sumamatu ibnu Utsalin al-Hanafi. Dan di antara mereka atau para raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah yaitu Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Sumamah bin Utsal al-Hanafi ini adalah termasuk raja di kalangan bangsa Arab. Beliau terkenal sebagai raja di kalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Wala gharwa fa Sumamatun qailun min aqyalil arabi fil jahiliyati. Dan itu tidak heran kenapa beliau itu menerima surat dari Rasulullah, karena beliau atau Sumamah itu adalah seseorang yang perintahnya ditaati oleh orang-orang Arab jahiliyah. Wa sayyidun min sadati Bani Hanifah al-Marmukin. Beliau atau Sumamah adalah termasuk tokoh yang dihormati di Bani Hanifah al-Marmukin. Wa malikun min mulukil Yamamah alladziina la yusalahum amrun. Sumamah juga termasuk raja daripada beberapa raja yang ada di daerah Yamamah, yang mana perkataan beliau selalu ditaati, perintah beliau selalu ditaati oleh kaum mereka. Talaqa Sumamatu risalatan Nabi alaihi salatu wasallam bis sirayati wal iradi. Sumamah menerima pesan atau menerima surat dari Rasulullah dengan hati yang sangat benci dan sangat meremehkan terhadap pesan yang dibawa oleh utusan Rasulullah. Ini termasuk siasat atau strategi daripada Rasulullah adalah berdakwah kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dihormati dari kalangan Arab atau kalangan luar Arab, untuk mengajak rajanya terlebih dahulu masuk Islam. Kenapa? Karena kalau rajanya sudah masuk Islam, tentu lebih mudah untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Jadi lebih dari atas terlebih dahulu. Wa akhadatul izzatu bil ismi fa asamma udunaihi an sama'i da'watil haqqi wal khairi. Dan Sumamah itu tidak mendengar atau tidak memperdulikan dakwah kebenaran dan kebaikan dari
Rasulullah untuk mengajak memeluk agama Islam. Tsumma innahu raqibahu syaitanuhu fa abrahu bi qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'di da'watihi ma'ahu. Kemudian ketika Sumamah menerima risalah atau surat dari Rasulullah dengan rasa benci dan rasa merendahkan Rasulullah, merendahkan Islam, kemudian setan menggoda Sumamah untuk membunuh Rasulullah dan untuk memberhentikan dakwah Rasulullah itu Sumamah. Fada'ba yatahayyalul furasa lil qada'i ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asaba minhu ghirratan. Kemudian setelah saat itu Sumamah bin Usal selalu berkeinginan, selalu ingin untuk menjumpai Rasulullah untuk menunaikan atau untuk membunuh Rasulullah. Wa kadat tatimul jarimatu syan'a'u laula anna ahada a'ma bi Sumamah sanahu an azmihi fi akhiri laqdatin. Dan suatu saat hampir keinginan buruk daripada Sumamah itu tercapai, ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi tujuan tersebut dihalangi atau ketahuan oleh paman Sumamah, salah satu paman daripada Sumamah yang sudah masuk Islam. Kemudian paman dari Sumamah tersebut memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya Sumamah akan membunuh beliau. Fanajjallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min syarrihi. Kemudian berkat Allah dan izin Allah menyelamatkan Rasulullah daripada keburukan Sumamah. Jadi Rasulullah itu maksum itu dijaga dari dua hal, yaitu dari zahir dan batin. Rasulullah dijaga daripada kejahatan setan atau kejahatan kaum kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah juga dijaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dosa dan lain sebagainya. Jadi itu khususiyah atau keutamaan atau yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Rasulullah dijaga. Lakinna Sumamata idza kana qad kaffa an Rasulillah sallallahu alaihi fa innahu lam yakuffa an ashabi. Akan tetapi Sumamah, walaupun Sumamah itu belum mampu untuk membunuh Rasulullah SAW, akan tetapi Sumamah itu mampu untuk membunuh para sahabatnya Rasulullah. Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim hatta dhafira bi adatin minhum wa qatalahum syarra fitnatin. Sampai pada suatu saat Sumamah bin Usal ketika menunggu bertemunya beliau dengan Rasulullah, Sumamah bin Usal itu sempat membunuh atau melukai beberapa sahabat daripada Rasulullah. Bahkan pembunuhannya sangat sadis. Saking sadisnya, fa'ahdharun Nabiyyu alaihi salatu wassalamu dammahu wa a'lana dzalika fi ashabi. Rasulullah itu menghalalkan darah daripada Sumamah, artinya halal untuk dibunuh. Kenapa? Karena sangat kejam terhadap Islam. Waktu Sumamah itu belum masuk Islam. Dan itu diumumkan kepada para sahabat. Jadi darah daripada Usama itu halal untuk dibunuh karena sangat kejam kepada kaum muslim. Lam yamdi ala dzalika tawilu waqtin hatta azama Sumamah bin Usalin ala ada'il umrati fantalaqa min ardil Yamamah muwalliyan wajhahu syatra Makkah wa huwa yumanni nafsahu bit tawafi haula al-Ka'bati wa dzabhi li asnamiha. Tidak beberapa lama, jadi kemudian hari, Sumamah berkeinginan untuk melaksanakan umroh. Jadi termasuk keutamaan
kaum Arab itu adalah walaupun mereka itu kafir, tapi syariat-syariat dari zaman Nabi Ibrahim itu tetap dipakai. Umroh, haji itu termasuk syariat yang masih dipakai walaupun mereka itu orang kafir, belum masuk Islam. Artinya umroh dan haji itu tetap adat atau kebiasaan yang tidak dilupakan oleh kaum Arab. Akan tetapi umroh dan hajinya orang kafir jahiliyah itu beda, syariatnya telah ada yang berubah. Fantalaqa min ardil Yamamah muwalliyan wajhahu syatra Makkah. Jadi Sumamah bin Utsal berkeinginan untuk umroh. Kemudian setelah itu Sumamah bin Utsal pergi untuk melaksanakan umroh ke Mekah. Jadi Yamamah ini daerah di luar Madinah dan Mekah. Wa huwa yumanni nafsahu bi tawafi haulal Ka'bati wa tabili asnannya. Sumamah berhayal bahwasanya dia itu nanti akan tawaf di sekitar Ka'bah dan akan menyembelih hewan atau unta dan lain sebagainya untuk dipersembahkan kepada berhalanya. Jadi termasuk adat-adat jahiliyah adalah memberi sesuatu kepada berhala, menyembelihkan unta atau kambing atau sapi diberi untuk berhala-berhala mereka. Ini adat jahiliyah. Wa baina kana Sumamatu fi ba'di tariqihi qariban minal Madinah nazarat bihi najidatun lam taqa' lahu fi husbanin. Kemudian ketika di tengah perjalanan yang mana pada saat itu Sumamah ada di tempat di dekat Madinah. Nazalat bihi nazilatun lam taqa' lahu fi husbanin. Ternyata di tempat tersebut beliau terkena sesuatu yang sebelumnya tidak pernah beliau pikirkan, tidak pernah beliau kira akan terjadi. Dzalika anna sariyatan min saraya Rasulillah sallallahu alaihi kanat tajusu khilalat diyar khaufan min an yatrukal madinata tariqun aw yuriduha mu'tadin bi syarrin. Hal itu terjadi pada saat pengawal atau prajurit Rasulullah, para sahabat itu berkeliling di daerah sekitar Madinah, yang mana hal itu dilakukan untuk mengawasi sesuatu di dekat Madinah, khawatir ada seseorang penyusup atau seseorang yang ingin berbuat buruk kepada Rasulullah. Nah, khawatir ada musuh yang akan melakukan sesuatu yang buruk, maka ada sahabat-sahabat Rasulullah yang berjaga atau berpatroli di daerah sekitar Madinah. Fa asarati sariyatu Sumamah wa hiya la ta'rifu. Kemudian prajurit tersebut menangkap Sumamah. Sumamah ditangkap oleh para sahabat yang berkeliling atau patroli di daerah sekitar Madinah. Wa atat bihi ilal Madinah. Kemudian karena Sariyah atau para sahabat atau prajurit yang berjaga itu, yang patroli itu tidak kenal bahwa itu Sumamah, padahal Sumamah itu sudah dihalalkan darahnya oleh Nabi karena kekejamannya. Tapi para sahabat tidak kenal bahwa itu Sumamah. Maka Sumamah dibawa oleh para prajurit ke kota Madinah. Wasyaddatu ila sariyatin min sawaril masjid. Kemudian Sumamah ditahan, diikat bersama para tawanan di sekitar masjid. Nah, diikat di tiang di sekitar masjid dengan tawanan yang lain. Muntadiratan an yaqifan Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ala sya'nil asiri wa ayyamuru fihi bi amri. Sambil menunggu untuk Rasulullah datang dan Rasulullah yang akan memutuskan sesuatu atau memutuskan bahwasanya tawanan para orang kafir ini akan dibebaskan atau tidak, atau akan dihukum. Ini menunggu Rasulullah sambil diikat tawanannya di sekitar Masjid Nabawi. Walamma kharaja Nabi alaihi salatu wasallam dari masjid, kemudian ketika Rasulullah keluar menuju masjid, wa hamma bidukhuli fihi, dan kemudian ingin masuk ke masjid,
Ra'a Sumamata marbutan fi sariyati. Kemudian beliau melihat bahwasanya Sumamah diikat bersama atau ditawan bersama para tawanan kafir yang lain. Nah, Rasulullah tahu bahwa itu Sumamah, dan Sumamah ini adalah seorang raja di Yamamah. Faqala li ashabihi. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Atadruna man akhadtum?" Apakah kalian itu tahu siapa yang kalian itu tawan? Siapa yang kalian tangkap itu? Kalian tahu? Faqalu, maka para sahabat pun berkata, "La ya Rasulullah, kami tidak tahu wahai Rasul." Faqala hadza Tsumamah bin Utsalin al-Hanafi, ahsinu asarahu. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, dia ini adalah Tsumamah bin Utsal al-Hanafi. Maka berbuat baiklah kalian kepada dia, kepada Tsumamah ini. Tsumma raja alaihi salatu wassalamu ila ahlihi wa qala. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada keluarga beliau sambil berkata, ijma'u ma kana indakum min ta'amin wab'athu bihi ila Tsumamah bin Utsalin. Kumpulkanlah apa yang kita punyai dari makanan yang kita punya, kumpulkan. Wab'athu bihi ila Tsumamah bin Utsalin. Dan kirimlah makanan yang kita punya ini semuanya untuk Tsumamah bin Utsalin. Ini akhlak Rasulullah. Rasulullah jangankan kepada sesama kaum muslim, beliau itu rahmat kepada para musuhnya. Tsumma amara bi naqdihi an tuhlaba lahu fil buduwi war rawah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memeras susu daripada unta agar disuguhkan atau diberikan kepada Tsumamah bin Utsal ketika waktu pagi dan sore. Wa yuqaddamu ilaihi labnuha. Wa qad tamma dzalika kulluhu qabla an yalqahu Rasul sallallahu alaihi aw yukallimahu. Dan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah itu beliau berikan kebaikan-kebaikan kepada Tsumamah bin Utsal sebelum Tsumamah bin Utsal itu bertemu langsung dengan Rasul, atau bahkan beliau itu belum pernah berbincang-bincang dengan Rasulullah. Tapi akhlak Rasulullah kepada Tsumamah bin Utsal yang dianggap raja oleh para kaumnya di Yamamah, beliau sangat baik. Ini akhlak daripada Rasulullah. Tsumma inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqbala ala Tsumamah yuridu an yastajrijahu ilal Islam. Kemudian keesokan harinya selama 2 hari dah. Tsumma inna Nabi, kemudian Nabi Muhammad bertemu Tsumamah ingin menawarkan agar Tsumamah masuk ke agama Islam. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ma indaka ya Tsumamah?" Apa yang terjadi padamu wahai Tsumamah? Apa yang kau mau wahai Tsumamah? Faqala indi ya Muhammad khairun. Kemudian Tsumamah berkata kepada Nabi Muhammad, yang aku mau wahai Muhammad adalah kebaikan. Fa in taktul zadamin. Jika engkau ingin membunuhku, maka engkau membunuh orang yang telah membunuh banyak para sahabatmu. Wa in tun'im ala syakirin. Kalau engkau ingin membebaskanku, maka engkau akan membebaskan orang yang akan berterima kasih kepadamu. Aku akan berterima kasih kalau engkau membebaskanku. Wa in kunta turidul malah, kalau engkau mau harta wahai Muhammad, fasal tu'ta minhu ma syi'ta, maka engkau minta saja kepadaku, pasti akan aku berikan semintamu. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi yaumaini ila hadihi. Kemudian Rasulullah meninggalkan Tsumamah selama 2 hari. Yu'ta lahu bitu'ami wa syarabi. Akan tetapi beliau juga memberikan Tsumamah itu makanan dan minuman selama 2 hari. Wa yuhmalu ilaihi labnun naqati tsumma ja'ahu. Kemudian Rasulullah datang setelah Tsumamah diberi
susu unta. Kemudian Rasulullah berkata kepada Tumamah, "Ma indaka ya Tumamah, apa yang kau mau wahai Tumamah?" Qala laisa indi illa ma qultu laka min qablu. Tumamah berkata, tidak ada suatu apapun yang aku inginkan kecuali sesuatu yang telah aku katakan sebelumnya kepadamu wahai Muhammad. Fa intun im ala syakirin. Kalau engkau ingin membebaskanku, maka aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Wa in taktul zadamin. Kalau engkau ingin membunuhku, maka engkau akan membunuh seseorang yang telah membunuh para sahabatmu. Wa in kunta turidul mala. Kalau engkau ingin harta, fasal tu'minhu masyita. Maka mintalah harta itu semaumu, maka akan aku berikan. Fatarokahu Rasulullah hatta idza kana al-yaumut tali ja'ahu. Kemudian kembali Rasulullah meninggalkan Sumamah, dan keesokan harinya beliau datang lagi dan kembali bertanya Rasulullah, "Ma indaka ya Sumamah, apa yang kau inginkan wahai Sumamah?" Faqala inti ma qultu laka, intun bimala syakirin wa in taktul zadamin wa in kunta turidul mala a'taituka minhu ma tasya'u. Kemudian Sumamah berkata lagi seperti sebelumnya, yang aku inginkan sama seperti yang aku katakan kemarin kepadamu Muhammad. Kalau engkau membebaskanku, maka aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Wa in taktul zadamin. Kalau engkau membunuhku, maka wajar saja karena aku sudah banyak membunuh para sahabatmu. Wa in kunta turidul mala a'taituka minhu ma tasya'u. Kalau engkau ingin harta, akan aku berikan harta tersebut sesuai dengan yang engkau mau. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi. Kemudian Rasulullah menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, "Atliku Tumamah. Bebaskanlah Tumamah ini." Fafaku withaqahu wa atlaquhu. Kemudian langsung para sahabat melepaskan ikatan yang ada di Tumamah dan membebaskan Tumamah. Ini akhlak daripada Rasulullah. Jika Rasulullah itu mau, karena sudah dihalalkan darah Tumamah, maka gampang atau mudah saja Rasulullah membunuh Tumamah. Tapi akhlak Rasulullah itu yang membuat Rasulullah itu berlaku baik sekalipun pada orang kafir. Itu adalah rahmat. Makanya Rasulullah itu adalah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rasul yang diutus untuk rahmat kepada seluruh alam. Orang kafir termasuk bagian dari alam. Hewan juga alam. Tumbuhan juga alam. Jadi Rasulullah itu rahmatnya meliputi semua yang ada di alam. Wabil khusus kita para umatnya. Itu mudah-mudahan kita juga kebagian daripada rahmat Allah, rahmat Rasulullah, dan juga termasuk golongan-golongan yang mencintai para sahabat Rasulullah, bisa mengikuti jalan-jalan beliau dan akan berkumpul di surganya kelak di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.